Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah pahlawan besar Islam sekaligus Sultan Dinasti Utsmaniyah yang ke-7, yaitu Sultan Mehmed II, atau yang lebih dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih sendiri memiliki arti sang penakluk. Beliau mendapat julukan tersebut karena keberhasilannya dalam menaklukkan Konstantinopel di usianya yang masih muda, yaitu 21 tahun. Keberhasilan Sultan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel seakan menjawab sabda Rasulullah SAW, yaitu kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Muhammad Al-Fatih lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Utsmaniyah. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II dan Humaatun. Beliau merupakan keturunan dinasti Turki Utsmaniyah. Sejak kecil, Al-Fatih diberikan pendidikan yang sangat baik oleh kedua orang tuanya. Ayahnya, Sultan Murad II, menunjuk Syekh Ahmad bin Ismail Qurani, seorang ahli ulama yang sangat paham Al-Quran, untuk menjadi guru dan pembimbing Muhammad Al-Fatih. Sehingga sedari kecil, Al-Fatih telah ditanamkan pondasi agama Islam yang sangat kuat. Beliau mampu menghafal Al-Quran 30 juz di usianya yang masih sangat belia. Selain diberi pendidikan agama, Al-Fatih juga dibekali dengan pendidikan yang lain seperti ilmu matematika, ilmu pengetahuan, ilmu politik, dan strategi-strategi perang. Sehingga sejak kecil, karakter seorang pemimpin yang hebat dan taat pada agama telah tertanam dalam diri Muhammad Al-Fatih. Sejak tahun 324 Masehi hingga awal abad ke-15 Masehi, Konstantinopel menjadi ibu kota dari Bizantium Romawi Timur, di mana Konstantinopel merupakan kota yang paling penting pada pertengahan abad ke-10. Karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di antara benua Asia dan benua Eropa, yang menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan dan politik dunia pada masanya. Namun, kota ini juga dikenal dengan pertahanannya yang sangat kuat, sehingga sulit untuk ditaklukkan. Namun hal itu tidak menyurutkan niat Muhammad Al-Fatih untuk menguasai Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih mengumpulkan sekitar 80 hingga 200.000 prajurit, 320 kapal perang, serta senjata dan meriam dengan teknologi terbaru untuk mengepung Konstantinopel. Jumlah ini termasuk sangat besar bila dibandingkan dengan negara-negara lain pada masa itu. Sebelum melakukan pengepungan, Al-Fatih memerintahkan para prajuritnya untuk melakukan puasa dan sholat tahajud terlebih dahulu, agar diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Fatih mulai melakukan berbagai strategi dan persiapan untuk melakukan pengepungan. Dimulai dengan membangun benteng besar di pinggir selat Bosporus yang berhadapan dengan benteng Bayazid, yang dikenal dengan nama Rumli Hasyar, atau dalam bahasa Indonesia berarti Benteng Rumi. Benteng ini digunakan oleh pasukan Al-Fatih sebagai pusat penyimpanan persediaan perang saat mengepung Konstantinopel. Selain itu, benteng ini juga berfungsi untuk mengendalikan penyeberangan armada laut dari arah timur ke barat untuk mencegat bantuan dari sekutu musuh. Pengepungan dimulai pada tanggal 6 April tahun 1453. Selepas sholat Jumat, Al-Fatih dan pasukannya berusaha untuk menembus benteng Theodosian, benteng yang menjadi kebanggaan Kekaisaran Bizantium saat itu, di mana mereka memulainya dari pintu selat Bosporus melewati perairan Marmara untuk sampai di pelabuhan laut Golden Horn.
Namun, saat hendak melewati perairan Marmara, pasukan Turki Utsmani harus tertahan oleh rantai raksasa yang ditanam oleh pihak Bizantium. Hal itu membuat kapal-kapal pasukan Turki Utsmani tidak bisa melewati perairan tersebut. Akhirnya, Al-Fatih dan pasukannya memutuskan untuk mengangkut kapal-kapal milik mereka melewati jalur darat. Mereka memilih jalan memutar melewati Galatia untuk sampai ke pantai utara pelabuhan laut Golden Horn. Para prajurit menggunakan kayu yang dilapisi pelumas untuk memudahkan pengangkutan kapal melewati daratan sejauh 1 mil. Namun hebatnya, mereka berhasil mengangkut sekitar 70 kapal melewati bentangan rantai-rantai tersebut hanya dalam waktu semalam. Selain melakukan penyerangan dari atas tanah dan lautan, pasukan Turki Utsmani juga melakukan percobaan penyerangan melewati bawah tanah dengan tujuan untuk menghancurkan pondasi benteng Bizantium dan meledakkan benteng tersebut hingga runtuh. Sehingga Al-Fatih dan pasukan yang bertempur di atas tanah bisa masuk ke dalam benteng tersebut. Namun taktik ini gagal karena pihak musuh telah menyadarinya. Dan akhirnya setelah melakukan pengintaian dan penyerangan selama 57 hari atau sekitar 2 bulan, strategi cerdas dan kegigihan pasukan Turki Utsmani berbuah manis. Pada 29 Mei 1453 Masehi, kota Konstantinopel untuk pertama kalinya berhasil dikuasai oleh dinasti Turki Utsmani, sekaligus menjadi penanda bahwa abad pertengahan telah berakhir. Setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih memerintahkan untuk memindahkan ibu kota Utsmaniyah dari Edirne ke Konstantinopel dan mengubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti kota Islam. Di kota Istanbul, Muhammad Al-Fatih kemudian membangun sekolah, pasar, perumahan, dan rumah sakit. Ia melindungi segenap penduduk termasuk yang beragama Nasrani maupun Yahudi dan menerapkan budaya toleransi. Ia menggratiskan pendidikan untuk setiap warga dan bahkan menyediakan rumah untuk para pendatang yang mencari nafkah di kota itu. Kini, kota Konstantinopel kita kenal dengan nama Istanbul, yang merupakan ibu kota dari negara Turki. Oke, mungkin segitu aja biografi singkat tentang salah satu pahlawan besar Islam, yaitu Muhammad Al-Fatih. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah pendidikan orang tua sangat berpengaruh pada anak di masa depan. Itulah yang kita lihat dalam diri Al-Fatih, bagaimana pendidikan yang diberikan oleh Sultan Murad II kepada Al-Fatih menjadikannya pemimpin yang hebat dan taat pada agama di masa depan. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Bantu channel ini agar terus bisa berkembang.